Halo, saya Bung Aulia. Perkenalkan, nama saya Sela Asyara Tambah. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Pari Ramadan. Halo teman-teman, nama saya Ruben William Purbas. Halo teman-teman, nama saya Marcel Melno Saragi, saya dari kelompok 3. Weh, kalian udah nonton film Tora-Tora belum? Udah. Betul ya? Udah lah. Gila sih, untuk produksi tahun 70-an, film ini tuh udah gokil habis. Mulai dari visual efeknya, para aktornya, efek CGI-nya, semuanya pokoknya keren deh pokoknya. Iya, betul sekali. Bahkan film ini tuh dapat piala Oscar di tahun 1970 dengan kategori visual efek terbaik. Setauku sih bukan itu aja nominasi yang didapat film ini. Film ini tuh juga dapat sinematografi terbaik, artistik terbaik, terus penyuntingan terbaik. Wah gila sih, keren. Review ulang dong filmnya, aku udah agak lupa-lupa dikit. Oke, jadi film ini tuh bercerita awalnya itu tentang perang atau konflik yang terjadi antara Jepang sama Amerika. Jadi Jepang ini mau nyerang armada Pasifik Angkatan Laut Amerika yang ada yaitu Pearl Harbor yang ada di Hawaii. Jadi karena penyerangan inilah Amerika terdorong untuk ikut dalam Perang Dunia Kedua. Iya, jadi awalnya tuh Amerika mengutuk tindakan Jepang yang menjajah Cina. Amerika juga masih marah karena Jepang bernegosiasi dengan Jerman. Amerika juga mengancam akan membargo bahan baku yang Jepang butuhkan jika Jepang masih menjajah Cina. Jadi beberapa politik Jepang itu masih merekomendasikan untuk mundur dari Cina. Namun ada juga yang merekomendasikan untuk mengganti sumber bahan baku di Indochina. Laksamana Yamamoto yang memimpin peperangan itu bahkan udah mengawasi latihan armada Angkatan Laut Jepang untuk menyerang Pearl Harbor menggunakan serangan torpedo. Sementara di Pearl Harbor, pada armadanya tuh udah khawatir karena Pearl Harbor tuh udah rawan kali kena serangan. Tapi ada juga yang menganggap enteng masalah ini. Jadi mereka tuh kayak nggak mungkin torpedo bisa menghancurkan Pearl Harbor. Toh nantinya torpedonya akan masuk ke air sebelum meledak. Karena kedalaman Pearl Harbor itu kalau nggak salah cuma 40 kaki. Sebenarnya pihak Amerika ini juga udah dapat kode-kode gitu dari Jepang. Kayak kode-kode Jepang tuh mau nyerang Pearl Harbor. Tapi Amerika ini awalnya masih denial. Mereka masih belum mau bertindak kalau misalnya Jepang itu belum bergerak. Sementara di pihak Jepang, mereka itu udah nyusun rencana sampai terjadi perdebatan. Mereka bingung, mereka mau nyerang secara penuh atau cuma setengahnya. Tapi Laksamana Yamamoto ini akhirnya berpendapat bagaimanapun nanti rencananya ke depan, yang pasti penyerangan Pearl Harbor ini harus tetap dilakukan. Terus apabila misi awal penyerangan ini berhasil, maka pasukan Jepang harus melapor dengan sandi Tora Kaya seperti di judul film. Oh iya, sebenarnya kan Amerika itu udah dapat kode-kodean nih kalau Jepang mau menyerang Pearl Harbor. Mereka juga udah berasumsi kalau Jepang tuh bakal nyerang pada tanggal 30 November 1941 pada hari pekan tuh, tapi rupanya asumsi mereka salah. Iya, sedangkan Jepang tuh menyerangnya lebih seminggu dari asumsi mereka, yaitu tepatnya pada tanggal 7 Desember 1941. Jadi persiapan Amerika ini kuranglah untuk menghadapi Jepang. Jadi pada hari H penyerangan, ya Jepang itu udah bersiap-siap.
di kapal induk mereka untuk menyerang Pearl Harbor. Mereka menggunakan 6 kapal induk. Pasukan Amerika kan kurang persiapan nih. Jadi gak bisa berbuat apa-apa sama serangan membabi buta Jepang karena Jepang menyerangnya secara mendadak. Sorry. Bahkan di pangkalan udara di Pulau Hawaii, puluhan pesawat tempur Amerika yang sedang terparkir pun jadi sasaran bombardir Jepang. Tapi ternyata pihak Jepang nih gak jumpa sama target utama mereka, yaitu kapal Indo-Amerika yang lolos dari serangan. Karena itulah serangan kedua gak jadi dilangsungkan. Jadi mereka takut kalau semisalnya kapal Indo-Amerika bisa nyerang balik ke Jepang. Jadi film ini tuh diakhiri dengan Amerika yang mengalami kerugian besar-besaran akibat penyerangan Pearl Harbor oleh Jepang. Amerika ini yakin bahwa Pearl Harbor ini diserang 1 jam sebelum ultimatum serbuan itu keluar. Laksamana Yamamoto itu sebenarnya udah takut sama Amerika. Dia takut kalau misalnya raksasa yang tertidur ini akan terbangun, yaitu Amerika. Dia juga takut Amerika bakal balas dendam ke depannya. Keren filmnya, menegangkan. Aku kagum kali sama pihak Jepang karena mereka pantang menyerah untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Tapi aku malah berpendapat sebaliknya sih, karena menurutku ya Jepang itu serakah sama kekuasaan. Karena Jepang itu nyerang tanpa berpikir ke depannya itu gimana, dan terbukti beberapa tahun ke depan Amerika kan mengasihkan bom atom kepada 2 kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Iya juga ya. Pokoknya mantap kali lah filmnya. Aku kasih rating 9 dari 10. Sikit kali ya, aku aja ngasih 100/10 untuk film film jadul sebagus ini. Iya emang keren sih. Oh ya Wi, berhubung udah sore aku sama Ruben soalnya dia mau latihan karate lagi. Udah, tapi beresin dulu lah, we. Oke gini. Sila. Aku pulang ya Wi. Tunggu lah, beresin dulu. Oke Wi.